Kobaran api ini melalap bangunan gereja Maranatha yang berada di Jalan Diponegoro, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Selasa siang. Api cepat membesar membakar atap bangunan gereja yang terbuat dari bahan yang mudah terbakar dan menjalar ke bangunan bawah ruang gereja. Tim pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berusaha melakukan pemadaman dengan mendatangkan sejumlah mobil damkar. Namun terkendala tingginya atap bangunan gereja serta minimnya sumber air di lokasi akibat musim kemarau. Kencangnya tiupan angin dan cuaca panas membuat api yang membakar bangunan gereja menjalar dan turut melalap sejumlah ruang kelas SMP Kristen yang lokasinya berada di belakang bangunan gereja. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun menurut salah seorang saksi mata yang tinggal dekat gereja, api pertama kali muncul dari bagian atas belakang gereja lalu membesar dan menjalar. Dari bagian belakang, memang dari belakang. Belakang gereja, atas atau bawah? Dari atas saya lihat sudah api. Sudah ada asap dari atap itu langsung belakang. Kalau posisi ibu tadi di mana, Bu? Aku memang ke belakang. Ibu tinggal di sini? Tinggal di gereja di samping Oh, di samping itu. Lebih dari 1 jam, api berhasil dipadamkan tim pemadam kebakaran. Api itu di atas, jadi tidak bisa lagi menggunakan selang. Dia harus menggunakan tembakan namanya kamera nozzle dengan harus kekuatan 50 sampai dengan 75 meter. Itu yang diperlukan. Kalau untuk selang itu hanya di bagian bawah, itu kendalanya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki petugas kepolisian dengan memintai keterangan dari sejumlah saksi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adisata iNews melaporkan. Berakhir sudah pelarian pelaku pembunuhan perempuan yang mayatnya dimasukkan karung dan dibuang di bawah jembatan sungai Cipanaha, Kabupaten Tasikmalaya. Setelah buron selama 4 hari, pria Parubaya ini ditangkap di rumah orang tuanya di daerah Pasuruan, Jawa Timur. Kepada polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban karena diduga kesal ditagih hutang berjumlah 20 juta rupiah. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, seorang pemuda menjadi bulan-bulanan warga lantaran menyekap seorang wanita lansia di wilayah Kecamatan Babelan. Kejadian berawal saat pelaku menumpang ke kamar mandi. Namun ketika keluar, pelaku malah menyekap dan mencekik korban. Korban pun melawan dan berteriak meminta pertolongan hingga mengundang warga. Pemirsa, hujan lebat disertai angin kencang menghantam kota Bekasi, Jawa Barat. Hujan deras disertai angin kencang merusak sebuah warung serta ruang kelas sekolah menengah atas Negeri 19 Pedurenan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Selain fasilitas sekolah, sejumlah rumah warga serta fasilitas umum juga rusak diterjang angin puting beliung. Angin kencang juga merusak marka jalan dan menumbangkan sejumlah tiang listrik. Hingga sebagian wilayah di Bekasi, listrik warga padam. Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bekasi mengimbau agar masyarakat untuk waspada terhadap perubahan cuaca yang memasuki musim penghujan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemuda ini hanya bisa pasrah saat diamankan polisi dan sejumlah penghuni indekos di Jalan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Bahkan sambil memohon meminta ampun, pemuda ini terus menangis karena takut dihakimi massa. Bukan tanpa sebab, pria yang juga penjaga indekos ini tertangkap basah menyatroni kamar kos yang ditempati seorang wanita. Aksi pelaku terbongkar setelah sejumlah penghuni kos curiga lantaran kerap kehilangan uang tunai dan perhiasan miliknya. Untuk membuktikan kecurigaannya, salah satu korban memasang kamera pengintai di dalam kamar. Benar saja, didapati pelaku masuk dengan cara membuka pintu menggunakan kunci cadangan. Itu mah udah dari lama ya, dia ngambilnya 700,
500, jadi dia ngambilnya per tahap kayak gitu. Udah dari lama. Saya kan nggak mungkin kelupaan terus kan. Terus saya lihat kan, emang banyak yang kehilangan. Oh, di kosan itu banyak yang kehilangan. Ya. Pelaku berdalih terpaksa mencuri karena penghasilannya sebagai penjaga indekos masih kurang. Untuk kepentingan penyelidikan, pelaku kemudian dibawa ke Polsek Sawah Besar. Dari Jakarta Pusat, Ranistun Sanjaya iNews melaporkan. Pemirsa, gembong narkoba Kampung Puntun, Palangkaraya yang dijuluki sebagai bos kartel akhirnya ditangkap Badan Narkotika Nasional setelah ditetapkan DPO dan buron selama 2 tahun lamanya. Saat penggerebekan, petugas menemukan sejumlah rumah biasa, namun di dalamnya terdapat fasilitas mewah ala hotel berbintang. Badan Narkotika Nasional akhirnya menangkap gembong narkoba Kampung Puntun, Palangkaraya atau yang selama ini dijuluki sebagai bos kartel narkoba di Kalimantan Tengah bernama Salihin alias Saleh. Petugas terpaksa menembak kaki kiri pelaku sebanyak 2 kali karena berusaha kabur saat akan ditangkap di rumahnya Jalan Rindang Banua, Pahandut, Palangkaraya atau yang selama ini disinyalir sebagai kampung narkoba. Saat dilakukan penggerebekan, petugas menemukan sejumlah rumah yang dari luar tampak seperti rumah biasa, namun ternyata di dalamnya terdapat ruang khusus dengan fasilitas mewah seperti halnya hotel berbintang. Dari lokasi, petugas juga menyita sejumlah barang bukti seperti senjata tajam, paket narkoba, alat hisap sabu serta uang tunai lebih dari 900 juta rupiah yang diduga merupakan hasil penjualan sabu. Kepala BNN RI Komjen Pol Martinus Huko menjelaskan gembong narkoba Saleh merupakan DPO, kejaksaan yang telah divonis hukuman 7 tahun penjara oleh Mahkamah Agung pada 25 Oktober 2022 lalu atas kepemilikan lebih dari 200 gram sabu. Penjahat yang punya jejaring politik. Nah ini kalau tidak diselesaikan, dia akan membangun kekuatan dan bahkan sulit untuk disentuh. Dia melembaga dengan masyarakat. Tersangka kini terancam pasal yang disangkakan kepadanya saat putusan sidang tahun 2022 silam. Sementara petugas BNN kini fokus melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana pencucian uang. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata iNews melaporkan. Pemirsa, nasib sial menimpa pegiat medsos yang juga konten kreator Willy Salim. Villa tempatnya menginap saat berlibur di Bali dibobol maling. Pelaku menggasak sejumlah barang-barang berharga Willy dan rekannya senilai ratusan juta rupiah. Aku lagi liburan di Bali, kamar aku villanya dibobol. Kalian bisa lihat ini. Benar-benar pecahannya semuanya, bukan cuma satu, semua kamar. Yang ini lebih parah, dicongkel sama malingnya. Momen liburan yang seharusnya menyenangkan menjadi mimpi buruk buat YouTuber yang juga konten kreator terkenal Willy Salim. Pasalnya saat liburan di Bali bersama rekan-rekannya, Willy malah menjadi korban pencurian. Villa yang disewanya di kawasan Desa Pererenan, Mengwi, Badung dibobol pencuri. Kok bisa ya? Barang berharga raib digondol pencuri diantaranya laptop, kamera, ponsel, dan dompet yang berisi uang tunai. Tapi perasaan aku ya, ini yang maling pasti orang yang tahu kita nginep di sini. Dan masalahnya, gue nggak ada pos, kita nggak ada pos semuanya kan. Kalau kita di Bali, nggak ada yang tahu kita tidur sini. Pasti orang sekitar sini, kalau nggak ya deket-deket sini aja gitu. Masuk akal nggak? Tapi masa iya sih dijebol? Pasca kejadian, Billy dan rekannya melaporkan kasus pencurian ini ke Mapolres Badung. Kapolres Badung mengatakan jajarannya masih bekerja keras melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas pelaku pencurian. Saya update dulu datanya. Yang jelas kita udah proses. Udah proses Pak Ge? Ya penyelidikan. Udah penyelidikan Pak Ge? Pak? Ya karena sudah ada laporannya, kita lakukan penyelidikan. Sementara itu, akibat pencurian ini, Willy dan rekan-rekannya mengalami kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Badung, Bali, Bagus Alit iNews melaporkan. Pemirsa, aparat Polres Majalengka, Jawa Barat membongkar praktek pembuatan dan peredaran uang palsu di Kabupaten Sumedang. Dari hasil penyelidikan, pabrik upal tersebut memproduksi dolar dan rupiah. Polisi menggerebek rumah yang dijadikan tempat produksi uang palsu di kawasan Parakan Muncang, Sumedang, Jawa Barat. Terbongkarnya pabrik upal ini setelah petugas mengamankan salah seorang pelaku pencetak upal bernama Maman. Dari dalam rumah diamankan sejumlah mesin cetak serta uang palsu dolar dan rupiah.
Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka Maman diduga saling kenal dengan salah satu tersangka pemalsuan uang senilai 22 miliar yang dibongkar Polresta Bekasi. Bahkan Maman sempat menerima pesanan berupa bahan baku pembuatan upal sebelum memproduksi upal dolar dari salah satu tersangka di Bekasi. Dalam prakteknya, para tersangka telah memasarkan upal tersebut di wilayah Majalengka dan sejumlah daerah lain. Kalau kita berbicara keterkaitan langsung tidak ada, tapi dari keterangan tersangka MN selaku yang memproduksi uang palsu, mereka kenal. Dia kenal sama tersangka yang diamankan di Bekasi. Atas perbuatannya, para tersangka akan dijerat pasal tentang mata uang dengan pidana paling lama 15 tahun penjara. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Jeni Johadi, iNews melaporkan. 3 pelaku penyiraman air keras kepada anggota kepolisian yang hendak membubarkan tawuran diringkus oleh petugas. Dari 3 pelaku, 1 diantaranya masih berusia di bawah umur. Dua dari 3 penyiram air keras kepada anggota kepolisian ini digiring petugas di kantor Polres Metro Jakarta Barat. Keduanya diringkus petugas di rumah mereka di Pesanggerahan, Jakarta Selatan dan Kota Tangerang bersama barang bukti setengah jerigen air keras yang disiapkan sebagai senjata untuk tawuran. Seorang tersangka tidak dihadirkan karena baru berusia di bawah umur. Insiden penyiraman air keras ini terjadi di Jalan Raya Joglo, Kembangan, Jakarta Barat hari Sabtu dini hari lalu. Saat itu, tim perintis presisi Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Barat mendatangi lokasi setelah mendapat informasi sekelompok remaja hendak melakukan tawuran. Kedatangan petugas disambut dengan siraman air keras oleh tersangka hingga melukai 2 anggota kepolisian. Selain mengalami luka bakar, pakaian dinas korban juga robek terkena cairan kimia. Sempat membubarkan diri dan masuk ke dalam gang. Namun tiba-tiba dari gang tersebut ada beberapa orang yang langsung berlari mengarah kepada petugas tim patroli presisi dan menyiramkan air yang diduga air keras dengan menggunakan gayung. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, tersangka kini mendekam di tahanan Polres Metro Jakarta Barat dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Meski kerap menerima perlawanan, petugas kepolisian tetap mengintensifkan patroli pengamanan wilayah di lokasi-lokasi rawan tawuran. Dari Jakarta, Miftah Fulgani, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 dari 7 jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi sudah teridentifikasi dan telah dipulangkan ke rumah duka. Sementara 5 lainnya masih dalam proses pengumpulan data-data DVI. Ya, halo pemirsa, Rumah Sakit Polri Kramat Jati hari ini telah memulangkan 2 dari 7 jenazah yang ditemukan tewas di Kali Bekasi, di mana 2 jenazah ini teridentifikasi atas nama Muhammad Rizky berusia 19 tahun dan 1 jenazah lagi yakni Ahmad Dafi yang berusia 16 tahun. Dan kedua jenazah ini dipulangkan ke rumah duka pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sore tadi, yang mana 2 jenazah ini dijemput oleh keluarganya dan telah disiapkan dan dimasukkan ke dalam peti sore tadi dan diantarkan langsung dengan ambulan yang telah disiapkan oleh pihak Rumah Sakit Polri dari Rumah Duka A di Rumah Sakit Polri ini sendiri. Dan pada sore tadi pun pihak dari Rumah Sakit Polri ini sudah melakukan jumpa media begitu dan mengatakan bahwa 2 jenazah ini sudah diidentifikasi dengan melakukan sejumlah pemeriksaan dan juga metode-metode di mana jenazah ini menggunakan pemeriksaan yang diambil dari sampel gigi, kemudian juga sidik jari serta DNA dan data-data pun semuanya telah cocok atau match begitu ya dengan barang dan juga data-data yang diambil dari pihak keluarga maupun dengan barang-barang yang ada pada jenazah korban. Dan sementara itu pemirsa, 5 jenazah lainnya ini masih dalam proses pemeriksaan dan juga pengumpulan data-data serta bukti-bukti untuk kemudian nantinya dapat diidentifikasi. Namun memang sebelumnya sudah ada 7 keluarga yang melaporkan pihak keluarganya hilang begitu dan
merasa bahwa pihak keluarganya berada di Rumah Sakit Polri dan menjadi salah satu dari 7 jenazah yang ditemukan tewas di Kali Bekasi. Dan untuk penyebab kematian sendiri, tim RS Polri masih terus melakukan pemeriksaan dan sampai saat ini metode masih terus dilakukan, yakni DVI atau proses mengidentifikasi korban masih terus dilakukan untuk nantinya memastikan ketepatan dari identifikasi para korban. Sementara demikian dari Jakarta, Ayah Nufus, Damar Wicaksono, Anyus melaporkan. Pemirsa, puluhan oknum supporter Persija atau The Jackmania di Sukabumi, Jawa Barat diduga melakukan pengerusakan sebuah rumah milik warga. Kita ke informasi pilkada, pemirsa. Usai pengundian dan penetapan nomor urut ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, hari ini menghadiri acara deklarasi damai di kawasan Kota Tua, Jakarta. Acara deklarasi kampanye damai 2024 digelar Komisi Pemilihan Umum Jakarta di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat sore ini. Kampanye damai dihadiri 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024, yakni Ridwan Kamil Suswono, Dharma Pongrekun, Purwardana, dan Pramono Anung Rano-Karno. Deklarasi damai digelar menjelang pelaksanaan masa kampanye Pilkada 2024 pada 25 September 2024 besok yang akan berlangsung selama 1 bulan hingga 23 November 2024. Survei itu bukan semata-mata hanya sekadar prosentasenya. Kalau saya, survei internal tidak kami umumkan, tapi mirip-mirip, lebih kepada kita lemah di mana dan kuat di mana. Yang kuat berarti polanya kita pertahankan, yang lemah kita intervensi dengan cara-cara yang lebih banyak, lebih kreatif kan, kira-kira begitu. Kalau ditanya lemah di mana, ya masih jadi konsumsi internal aja itu mah strategi ya. Tapi poinnya kami ingin prosentasi kami selalu di atas 50% sebagai semangat satu putaran. Sementara calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menargetkan menang 1 putaran dalam Pilgub Jakarta 2024. Pihaknya pun terus melakukan survei secara internal untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam merebut suara warga Jakarta. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menggelar deklarasi kampanye damai menyambut penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Dalam acara ini diikuti 4 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat membacakan deklarasi. Deklarasi damai juga digelar KPUD Sumatera Utara. KPU Jawa Barat menyelenggarakan deklarasi kampanye damai di Laswi Heritage, Kota Bandung. Deklarasi kampanye damai diharapkan bisa menciptakan kontestasi yang gemilang, akronim dari gembira, memilih langsung. Kampanye damai dihadiri 4 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur serta perwakilan partai pengusung. KPU Jabar mengajak masyarakat Jawa Barat untuk bersama-sama mewujudkan pilkada berlangsung kondusif. PJ Gubernur Jawa Barat menitipkan agar calon tidak melakukan black campaign selama masa kampanye. Kami ingin hari ini dengan pilkada serentak yang dilaksanakan di Jawa Barat, kita sama-sama bisa mengajak masyarakat di Jawa Barat di tengah perbedaan dan di tengah keanekaragaman budaya di Jawa Barat, kita bisa menunjukkan kepada masyarakat Jawa Barat kalau pelaksanaan pilkada kita adalah pelaksanaan pesta demokrasi untuk masyarakat di Jawa Barat. Deklarasi kampanye Pilkada Damai dibacakan oleh Ketua KPU Sumut Agus Arifin yang kemudian diikuti 2 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumut 2024. Salah satu isi deklarasi kampanye Pilkada Damai meminta Pilgubsu 2024 berjalan aman dan damai serta tidak adanya kampanye politik uang dan politik sara. Usai pembacaan deklarasi Pilkada Damai 2024, kedua pasangan calon beserta KPU Sumut dan Bawaslu melakukan penandatanganan pemilu damai. Diketahui sebelumnya, masa kampanye sendiri akan berlangsung dari tanggal 25 September hingga 24 November 2024. Sementara pemilihan umum akan berlangsung tanggal 27 November 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa,
KPUD Jakarta telah resmi mengumumkan nomor urut pasangan cagup-cagup yang bertarung di Pilkada Jakarta 2024. Bagaimana hasilnya dan apa saja tahapan setelahnya? Kita simak rangkumannya dalam infografis berikut ini. Ya, KPUD Jakarta telah melakukan pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilgub Jakarta 2024 Senin malam di kantor KPUD Jakarta Jalan Salemba Raya Jakarta Pusat. Hasilnya, Ridwan Kamil dan Suswono mendapat nomor urut 1. Pasangan independen Dharma Pongrekun dan Kunwadana nomor urut 2. Sedangkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno mendapat nomor urut 3. Selanjutnya, ketiga paslon juga telah mempersiapkan tim suksesnya masing-masing dan menunjuk ketua tim sukses pemenangan Pilkada Jakarta. Nah, pasangan Ridwan Kamil Suswono menunjuk politisi sekaligus mantan wakil gubernur Jakarta periode 2020-2022 Ahmad Riza Patria sebagai ketua tim sukses mereka. Sementara pasangan Dharma Kun menunjuk mantan Menteri Kesehatan periode 2004-2009 Siti Fadila. Sedangkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno menunjuk komedian Lis Hartono atau yang akrab disapa Cak Lontong. Berikutnya, setelah penetapan pasangan calon pada 22 September lalu, ketiga paslon akan melaksanakan kampanye pada 25 September hingga 23 November 2024. Hingga akhirnya nanti pada tanggal 27 November, ketiga paslon akan bersaing saat pemungutan suara. Sementara perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara akan dilaksanakan mulai 27 November hingga 16 Desember 2024. Nah, selain menetapkan dan mengundi nomor urut, KPU Jakarta juga telah menetapkan jadwal untuk debat Cagup-Cagup Jakarta, di mana rencananya debat tersebut akan digelar sebanyak 3 kali. Skema debat kali ini juga berbeda dengan debat Pilpres lalu. Dalam debat Cagup dan Cagup ini, semua pasangan calon akan naik berbarengan ke atas podium. Dan untuk debat pertama akan dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2024. Ya pemirsa, demikian infografis kali ini. Semoga segala tahapan pilkada kali ini bisa berjalan dengan lancar dan damai. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mendarat untuk pertama kalinya di Bandara Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Diketahui Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan kunjungan kerja ke luar daerah. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Jokowi mendarat perdana dengan mulus di Bandara IKN Kalimantan Timur pukul 16:12 waktu Indonesia Tengah. Pendaratan ini menggunakan pesawat kepresidenan jenis RJ85 yang lepas landas dari Pontianak, Kalimantan Barat. Jokowi bersyukur pendaratan perdana di Bandara IKN berjalan baik. Jokowi pun disambut Menhub Budi Karya Sumadi dan Wakil Kepala IKN Raja Juli Antoni dan sejumlah pejabat lain. Alhamdulillah, ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara. Diketahui Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan kunjungan kerja ke luar negeri. Dari Ibu Kota Nusantara, Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Perindo telah membuktikan diri sebagai partai yang memiliki komitmen kuat terhadap transparansi dan integritas. Para anggota legislatif terpilihnya telah mendaftarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari total 381 anggota Dewan terpilih, 281 diantaranya merupakan anggota baru dan sudah melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Semangat anti korupsi inilah yang sebenarnya kita ingin wujudkan supaya kepercayaan masyarakat terhadap Partai Perindo itu terus meningkat dan insya Allah kita bisa jadi partai yang amanah. Nah, pada saat proses pelaporan
itu kita melakukan berbagai macam pendampingan terhadap anggota legislatif kita. Partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibio ini menegaskan komitmennya untuk bertransformasi menjadi partai yang bersih, transparan, dan berintegritas untuk mensejahterakan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemiliar muda dari seluruh Indonesia mengikuti Mansion Sport 9 Ball Open Turnamen di Darumapul NKV Metropolis Town Square, Kota Tangerang. Ajang bergengsi ini diinisiasi More Production dan didukung PB Popsi, berlangsung dari 20 hingga 24 September 2024. Selain menjaring bibit-bibit muda di dunia biliar, turnamen ini juga memberikan pengalaman baru bagi para pemula. 9 Ball Open Turnamen ini pastinya untuk pembinaan ya Mas ya, karena kan kita tahu bahwa Indonesia ini banyak sekali pemain-pemain berbakat, cuman mereka mungkin belum ada wadah yang untuk bisa menampung, untuk mereka bisa tanding di meja biliar bertamu dengan dari berbagai daerah. Duo master dari Spanyol, yakni sang juara dunia Francisco Sanchez Ruiz, serta juara World Pool Master dan European Open, David Alcaide Bermudez, dijadwalkan akan hadir pada babak final Mansion Sport 9 Ball Open Turnamen pada 23 September mendatang. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Menguji nyali tidur di atas ketinggian 300 meter. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, bagi Anda pecinta wisata ekstrim, ada aktivitas menguji nyali tidur di atas ketinggian 300 meter di kawasan Purwakarta, Jawa Barat. Tidak hanya menyiapkan fisik, tapi juga butuh mental yang kuat untuk mencoba wisata ekstrim satu ini. Sekarang kita lagi di jalan menuju atas tebing, cuman jalannya masih curam banget, Redikers. Kita lihat Redikers, di sini lu tebak-tebak aja kita mau main apa. Ada tali. Ini tali apa? Elastis itu ya? Tali apa sih? Statis. Bukan, ini tali statis. Oh, ini statis. Karena mantel. Terus ada karabiner juga. Terus itu ada apa tuh? Di apa? Enggak ini nih. Ah, itu hammock namanya. Nah, ada hemok buat apa, Ben? Hemok ya buat bobo lah. Nah, di mana itu dia masalahnya? Soalnya kita kan di atas tebing nih. Pokoknya di sini kita bakal ngasih lihat kalian pemandangannya spektakuler. Wah. Tetap di Travel Addict tanpa batas. Oke, Tradikers, kalau dilihat dari tebing yang di sebelah sana, Albert udah siap-siap buat turun. Sementara di sebelah sini ada yang gemeteran banget nih, Tradika. Iya, soalnya biasanya aku berapa meter ya? Di 300 meter ya? Iya, lebih 300-an lah, 300-an. Oke, Tradikers, langsung aja gua cobain tiduran di hemok di tengah-tengah tebing. Woo! Travel Addict tanpa batas. Radikers, akhirnya gue nyampe juga. Jadi dari situ ke tengah sini jaraknya kurang lebih ada 10 meteran. Dan itu berat banget, boy. You know? Jadi dari di sini ada 3 tali. Jadi tali ini yang warnanya oranye ini
jadi diikat ke hemok. Jadi pas lu ngelewatin hemok sebelumnya yang belakang gue harus pindahin dulu. Karabinernya ke tali yang sama, cuma harus ngelangkahin dulu. Dan itu sensasi ya.